Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Franky Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Selamat pagi, Mas Franky. Ya, halo. Selamat pagi, Mas Franky. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, luar biasa kalau kita cermati perdagangan hari ini. Nampaknya tekanan market dari luar negeri justru akan menekan market di dalam negeri. Tapi kita tahu juga ada beberapa sentimen positif yang mungkin bisa dijadikan dasar bagi para investor untuk mencermati perdagangan hari ini. Tapi itu kita tahan dulu. Kita akan review bagaimana dengan pergerakan global tadi. Tekanannya cukup dalam, kemudian itu tidak hanya terjadi di Wall Street, bahkan di Eropa dan juga Asia. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Kalau untuk kali ini sepertinya epicenter dari tekanan itu malah berada di ini ya, di China ya. Karena mereka ada regulasi untuk menekan sektor teknologi. Alhasil sektor teknologi tadi ya turunnya sampai 14% dalam 3 hari. Jadi itu yang menjadi tekanan yang menjadi spesifik risk untuk maka kemarin Hang Seng turun 4%, Shanghai turun 2,5%. Tetapi kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, kita sebenarnya nggak turun dalam ya, karena kemarin kita cuma turun 9 poin, which is 0,1% aja gitu. Jadi kita nggak terlalu terdampak dengan hal tersebut. Kalau dari Amerika, kita melihat sekarang nanti kan ada jadwal FOMC meeting ya, Federal Open Market Committee, untuk membahas tentang apakah akan terjadi tapering atau tidak. Apakah sepertinya karena kan inflasi di US sekarang kan sedang menanjak ya. Betul. Jadi banyak ekonom yang mengatakan kalau saat ini inflasi itu akan berlangsungnya tidak lama. Jadi temporary inflation. Tetapi kan The Fed juga perlu menghitung apakah ini penting untuk tapering. Tapi dengan adanya COVID case yang baru-baru ini mulai meningkat juga di Amerika dan termasuk di Indonesia sendiri ya, ini akan membuat The Fed menjadi lebih sulit untuk melakukan tapering atau tightening. Jadi kita melihat harusnya The Fed akan mensignalkan kemudian tidak akan terlalu agresif dalam dalam hiking the rate ataupun untuk tightening. Jadi kita masih optimis dan positif tentang perkembangan saat ini untuk market. Baik. Memang kalau kita lihat kondisi pergerakan di Amerika Serikat hari ini masih menantikan keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat begitu. Meskipun sinyal-sinyal untuk melakukan tapering off ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya, tidak ada upaya-upaya seperti itu begitu ya, Mas Franky. Tapi lebih kepada tekanan yang di China. Nah, China memang merambat tentunya ke wilayah Asia. Apakah juga akan dirasakan oleh indeks harga saham gabungan pagi ini? Kalau kita lihat berkata pada pengalaman dari kemarin-kemarin kan yang berita di China ini sudah terjadi 2-3 hari lalu ya. Jadi selama 2-3 hari indeks di Hang Seng dan indeks di Shanghai Composite itu mengalami penurunan yang dalam. Hang Seng bahkan sudah mengalami year to date yang turun. Jadi dibandingkan dengan awal tahun. Nah, Indonesia sendiri dalam 2-3 hari ini sebenarnya meskipun terjadi tekanan, tetapi kita masih cukup bagus. Jadi kita kita juga masih berada di atas 6.000. Jadi masih hampir 6.100 bahkan. Jadi menurut saya hal ini adalah country specific risk. Jadi bukan risk yang global gitu. Jadi ya kita masih sementara di dalam negeri sepertinya para investor traders itu tengah mencari-cari sebenarnya sinyal-sinyal positif ataupun sentimen-sentimen positif yang bisa dijadikan dasar begitu untuk mengangkat optimisme lagi nih pelaku pasar dalam menyikapi perdagangan hari ini. Karena kan indeks itu juga masih galau terus, Mas. Kita lihat ya pergerakannya 6.000, 6.100 begitu, tidak pernah beranjak dari di atas lebih dari 6.100 lagi nih, Mas Franky. Anda melihat trennya sendiri bagaimana? Apakah konsolidasi yang tengah terjadi saat ini? Kalau untuk IHSG sendiri, ya betul. Kita sedang lagi dalam fase konsolidasi. Tetapi menurut saya kita berada di 6.100 itu udah menjadi sebuah benchmark yang cukup bagus untuk karena sudah di atas 6.000. Kemudian kalau kita lihat dari kita sendiri juga kita masih menantikan sentimen IPO Bukalapak dan sentimen IPO Goto. It will be big gitu karena market cap-nya Bukalapak itu kan 88 triliun ya, hampir 100 triliun bahkan. Dan Goto itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi selama ini kan boleh dikatakan belum ada big and major player untuk tech dan startups di Indonesia yang go public. Jadi diharapkan ini bisa mendorong investor untuk investasi di Indonesia, especially tech. Kita